Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Puldapi TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam episode pelajaran untuk kajian tafsir mukhtasar tafsiril Qur'anil Karim. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sampai pada surat Al-Muzammil. Setelah seminggu sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan surat Al-Jin di dalam pembahasan minggu yang lalu. Baik, kita akan membacakan terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama-sama tafsir dari surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Pemirsa Polda BTV rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat-ayat dari surat Al-Muzammil. Mari kita mulai pelajaran tafsir kita dari kitab Tafsir Mukhtasar Tafsiril Qur'anil Karim. Ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mutalaffifu bi thiyabihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi orang yang diajak berbicara, yang diajak dialog di sini sebagai komunikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut. Ya. Qumil laila illa qalila. Salli bil laili illa qalilan minhu. Qumil lail, yaitu ya Muhammad, qumil laila kullah. Hendaknya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk sholat tahajud seluruhnya. Illa qalila, kecuali sedikit saja. Nisfahu awinqus minhu qalila. Salli nisfahu aw nisfal lail in syi'at. Sholatlah, tahajudlah separuh malam kalau engkau menghendaki. Aw salli aqal minan nisf qalila. Atau sholatlah kurang dari separuh malam. Ya. Kemudian hatta tasila ats-tsuluts, sampai sepertiganya. Jadi boleh sholat dalam hal ini kurang dari separuhnya. Pertama sholat separuh malam atau kurang dari separuh malam sampai kurang lebih sekitar sepertiga malam. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau tambahlah dari separuh itu, dari separuh malam, hatta tsulusain, sampai 2/3 malam. Waqra'il Qur'ana bitamahulin wa i'ta'il huruf haqqaha, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan, wa i'ta'il huruf, dan memberikan huruf-huruf itu haknya, wa mustahiqiha wa bimura'ati al-wukuf, dan juga supaya benar-benar huruf-huruf itu dibaca secara sempurna sesuai dengan haknya dan dengan memperhatikan wakaf-wakafnya, tempat-tempatnya berhenti. Jadi ini adalah terkait dengan perintah sholat tahajud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya'murullahu ta'ala ayyatrukat tazammul. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Muzammil pada ayat pertama ini melarang Nabi untuk berselimut. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kemul. Ya, dilarang kemul, dilarang untuk berselimut. Ya, supaya apa? Supaya bangkit bangun malam. Ya. Wa yanhadu ilal qiyam, dan supaya segera, ya, segera bangkit untuk sholat tahajud. Nah, seperti yang Allah firmankan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari al-madaji', tempat tidur. Jadi mereka selalu berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan cemas, antara takut dan harap, ya. Khaufan wa tama'a.
takut kepada siksa Allah dan berharap akan rahmat Allah, yaitu surganya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan. Nah, disebutkan bahwa pada zaman dahulu ya kana wajiban alaih. Salat tahajud ini dahulunya adalah wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu, hanya untuk Nabi. Seperti dalam firman Allah, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaknya engkau bertahajud. Ya, ini perintahnya kepada Nabi sebagai bentuk atau yang hukumnya adalah wajib. Fatahajjad bih nafilatan lak. Jadi salat tahajud itu sebagai tambahan bagimu wahai Muhammad, asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah mengangkatmu rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kamu, Tuhan kamu, mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, pada surat Al-Isra ayat 79. Ya. Nah, di sini malam itu kapan? Ya, haddul lail seperti disebutkan dalam tafsir Qurtubi, ya, batasan malam itu adalah min hurubis syamsi ila tulu'il fajar. Ya, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu disebut malam. Ini batasan malam. Ya, kurang lebih rata-rata antara dari jam 6 sampai sekitar jam 4. Ya. Jadi itu sekitar 10 jam. Nah, ini disebut malam. Mulai dari tenggelamnya matahari pada waktu maghrib dan terbitnya fajar, yaitu pada waktu subuh, mulai sekitar jam 6 sampai jam 6 malam sampai jam 4 pagi. Ya. Itulah yang disebut dengan malam. Nah, kemudian tadi disebutkan ada sepertiga malam, ya, setengah malam, ya, atau separuh malam, atau sepertiga terakhir malam. Nah, ini perkiraan 10 jam itulah dibagi menjadi 3. Ya. Baik, kemudian ada masalah yang perlu kita fahami tentang perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, yaitu terkait dengan apakah qiyamul lail atau sholat tahajud itu, ya, merupakan hal yang wajib atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sendiri, atau atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi sebelum beliau. Kewajiban atas beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi-nabi yang sebelumnya, atau merupakan hal yang wajib, ya, atasnya dan atas segenap umatnya. Mari kita lihat perbedaan pendapat itu ada tiga pendapat. Nah, sebelumnya perlu kita tegaskan bahwa tahajud itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Dan itulah sehingga Nabi SAW menegaskan, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian itu sholat tahajud. Fa innahu ta'fus salihin, karena sholat tahajud itu kebiasaannya orang soleh. Artinya orang itu kalau bukan orang soleh tidak mungkin bisa bangun sholat tahajud. Tapi tanda orang soleh dilihat, cirinya dia selalu bangun malam untuk sholat tahajud. Ya. Itu da'bus salihin qablakum, yaitu orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatan ila rabbikum, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratan lisayyi'at, dan tahajud itu bisa menghapus kejelekan, keburukan. Ya, wa manhatan 'anil itsmi, dan bisa, ya, tahajud itu mencegah, ya, dari berbuat dosa. Manhat 'anil itsm. Wa muttaridatan liddai minal jasad. Nah, ini yang juga banyak yang belum diketahui oleh kaum muslimin, bahwa tahajud itu menyehatkan.
Sehingga dinamakan atau disampaikan oleh Nabi muttaridatan, ya, lidda'i minal jasad, mengusir penyakit dari tubuh. Ini Nabi SAW menyampaikan rahasia tentang tahajud itu juga bisa menyehatkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, jadi terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sholat tahajud kepada Nabi dan seterusnya, ya, maka ini yang harus difahami, tahajud itu memiliki banyak sekali keutamaan dan ini cirinya. Orang yang bertahajud adalah cirinya orang-orang yang saleh sejak zaman dahulu. Nah, mari kita lihat 3 perbedaan pendapat tadi. Yang pertama adalah pendapat Sa'id bin Jubair bahwa khitab atau perkataan itu adalah ditujukan untuk Nabi sendiri, sehingga sholat tahajud itu sifatnya wajib hanya untuk Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sholat tahajud itu faridatun ala nabiyyi wal anbiya qablahu, adalah suatu kewajiban atas Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang sebelum beliau SAW. Nah, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang rajih insyaallah atau yang kuat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan juga pendapat dari Ibnu Abbas, pendapat yang diriwayatkan dari yang lainnya, bahwa ini juga dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, iftaradha qiyamul laili fi awwali hadhihi surah, ya. Jadi pada awalnya kewajiban untuk sholat tahajud itu memang diwajibkan, ya, kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, seperti pada awal surat ini, ya, surat Al-Muzammil ini, qumil laila illa qalila. Meskipun khitabnya yang diajak berbicara di sini Nabi, tetapi ini juga berlaku untuk umatnya, ya. Maka Nabi SAW bersama para sahabatnya sholat malam, ya, selama setahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menahan sampai 12 bulan ini, sehingga diturunkanlah ayat terakhir pada surat ini sebagai bentuk keringanan, fasara tatawu'an ba'dal faridah, sehingga tahajud ini menjadi tatawu', menjadi sunnah hukumnya setelah sebelumnya diwajibkan. Nah, ini tentang hukum sholat tahajud, ya. Nah, al-qalil di sini juga perlu kita pahami apa itu sedikit yang dimaksud illa qalila ini. Ya, ini pengecualian qumil laila illa qalila, hendaknya engkau, ya, bangun malam kecuali sedikit saja. Nah, sedikit di sini pengecualian dari bangun seluruh malam kecuali sedikit. Itu disebutkan madunan nisf, yaitu kurang dari separuh. Ya, jadi sholatnya separuh malam lebih. Kemudian dari Wahab bin Munabbih disebutkan madunal mi'syar was sudus, yaitu kurang dari 1/10 dan kurang dari 1/6. Ya, ini lebih panjang lagi sholat malamnya. Dari Al-Kalbi dan Muqatil disebutkan yaitu 1/3. Berarti sholat malamnya berapa? 2/3 malam. Nah, ini beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, pada ayat yang berikutnya, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila aw zid alaihi hatta tablugha ats-tsulutsain. Boleh, ya, ini harus kalau tadi aslinya separuh ditambah lagi sampai menjadi 2/3 malam.
waqra'il Qur'ana bitamahulin wa i'ta'il huruf 'alaiha haqqaha wa mustahiqqiha wa bimura'atil wukuf. Ya, tadi kita sudah sebutkan ya, yang dimaksud di sini dengan tartil waqra'il Qur'an tartila, apa yang dimaksud dengan tartil di sini ya. Jadi pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya perlu kita tegaskan bahwa kita dianjurkan, disunnahkan qiyamul lail ini karena ada sesuatu yang besar juga, janji dari Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya di dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan yanzilullahu ila sama'id dunya kullalailah, bahwa Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Hina yamdhi thuluthul lailil awal, ya, ketika sudah lewat sepertiga malam yang pertama ya. Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain pada waktu apa? Sepertiga malam yang terakhir ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, anal maliku anal malik, sayalah raja, sayalah raja. Man dzalladzi yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa kepada aku pasti aku kabulkan. Wa man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepada aku pasti aku beri. Wa man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfirulah, siapa yang minta ampun kepadaku pasti aku ampuni. Fala yazalu kadzalika hatta yudhi'al fajr, dan Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan hal itu sampai terbit fajar. Nah, inilah yang menunjukkan betapa sangat dianjurkannya seseorang bangun malam, karena Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan apapun yang menjadi permohonan, permintaan dan doa setiap hamba pada malam hari itu. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita tentang pentingnya sholat malam atau sholat tahajud. Ya, selanjutnya tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang su'ilat an qiraati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya, atau kita merujuk tadi tentang tartil, bagaimana membaca Al-Quran secara tartil itu ya. Maka Ummu Salamah, istri Nabi, salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya tentang bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salamah ya menyampaikan, kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayah. Ya, seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran ayat per ayat dan diputus-putus. Lalu dicontohkan oleh Ummu Salamah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, diputus-putus. Ya, ini yang dimaksud dengan tartil, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengertian yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa tartil itu artinya la tu'ajjil bi qiraatil Qur'an. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa kalau membaca Al-Qur'an. Bal fi mahlin wa bayanin ma'a tadabburil ma'ani. Tapi pelan ya, dengan jelas dan memahami, merenungkan maknanya. Ini yang disebut dengan bacaan tartil. Maka kita harus belajar ya, belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan diresapi maknanya dan direnungkan isinya itu. Nah, di dalam pengertian yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak bahwa tartil itu artinya apa? Iqra'hu harfan harfa.
Bacalah Al-Quran itu huruf per huruf. Jangan sampai ada huruf karena saking cepatnya terlewati atau hilang. Nah, karena ini akan mengubah arti Al-Quran. Jadi harfan harfa. Iqra'uhu harfan harfa. Harus dibaca huruf per huruf, jangan ada yang terlewatkan atau tidak mendapatkan haknya, makhrajnya. Sehingga ini nanti akan mengubah makna. Ya. Jadi, disebutkan juga dalam riwayat Al-Hasan bahwa Nabi SAW pernah, beliau itu marra birajulin yaqra'u ayah. Beliau pernah lewat pada salah seorang sahabat yang pada saat beliau atau orang ini membaca ayat Al-Quran, dia menangis. Saat membaca Al-Quran menangis, dan Nabi waktu itu sedang lewat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, alam tasma'u ila qawlillahi warattilil Qur'ana tartila. Bukankah kalian mendengar firman Allah yang menyebutkan, dan hendaknya engkau membaca Al-Quran dengan tartil? Hadza at-tartil. Inilah tartil itu. Membaca Al-Quran, direnungi, diresapi maknanya sampai menangis. Ini makna tartil yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya. Nah, selanjutnya ada hadis dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yu'ta biqari'il Quran yaumal qiyamah. Nanti orang yang membaca Al-Quran itu dihadapkan pada hari kiamat. Yuqafu fi awwali darjil jannah. Lalu dia diberhentikan pada tahapan atau tangga pertama dari surga. Wa yuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang ini, Iqra' wartaqi. Bacalah kemudian naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil seperti kamu membacanya secara tartil waktu di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dan sungguh kedudukanmu itu ada nanti pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi pada setiap ayat dia naik ke tingkatan yang lebih tinggi, naik ke tingkatan yang lebih tinggi sampai pada ayat terakhir yang dia baca, itulah tingkatan tertinggi yang bisa dia capai di surga. Subhanallah. Nah, kita lanjut pada ayat berikutnya. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Ya, pada ayat yang kelima. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ayyuhar rasul al-Quran wa huwa qawlun thaqil. Dan Quran itu adalah ucapan atau firman Allah yang berat. Lima fihi minal faraidi wal hudud. Karena di dalamnya ada al-faraid, kewajiban-kewajiban, batasan-batasan, wal ahkam dan hukum-hukum, wal adab wa ghairuha, serta adab-adab dan yang lainnya. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang berat. Nah, kemudian kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa qaulan thaqila maksudnya adalah sholatul laili qaulan thaqila, bahwa sholat tahajud atau sholat malam itu adalah ucapan yang berat. Sebab sholat malam, sholat tahajud itu dilaksanakan pada saat orang tidur, maka menjadi sesuatu yang berat. Nah, tapi dalam pendapat yang lain, qaulan thaqila juga disebutkan thaqilun, yakni al-amal bi syara'ihi. Ya, mengamalkannya dengan syariat Al-Quran itulah yang berat. Jadi thaqilun, ya kenapa? Al-amal bihi, melaksanakan isi Al-Quran ini yang berat. Ya. Dari Mujahid disebutkan ini maksudnya adalah halaluhu wa haramuh. Ya, karena dalam Al-Quran itu ada hukum halal dan haram, ini yang berat untuk dilaksanakan. Ya.
Baik, selanjutnya disebutkan bahwa inna nasyi'atal laili hiya asaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ayat yang ke-6, innan nafila allati tansha'u fil lail hiya asaddu thiqala. Bahwasanya ya tambahan atau sunnah dalam hal ini adalah qiyamul lail, salat malam, itu sesuatu yang berat. Li'annal laila linnaum, karena malam adalah untuk tidur. Ya. Kemudian asaddu qawlan wa athbatahu wa athbat qira'atahu. Nah, bahwasanya Al-Qur'an pada malam hari itu li'annal lail linnaum, berat untuk menjalankan qiyamul lail karena malam itu untuk tidur. Mayoritas manusia tidur pada malam hari. Dan juga disebut bahwa malam itu asyaddu inna nasyi'atal laili asyaddu wat'aw aqwamu qila, karena pada waktu malam orang pada saat membacanya itu lebih teguh, ya, lebih teguh di dalam membacanya. Jadi tidak ada halangan apa-apa. Nah, mari kita lihat disebut dengan asyaddu wat'aw aqwamu qila, ya. Ini disebut dengan asluhu wad'ur rajuli 'alal ard. Al-wat'u, ya, arti awalnya aslinya adalah meletakkan kaki di atas tanah, ya, di atas bumi. Ya, ini dalam rangka untuk meminjam musta'ar, atau istilah ini dipinjam litamakkunil musalli minas salati fil lail bitafarrughihi laha wa hudu ibalihi minal ashghal. Asyaddu wat'an, salat malam itu pada malam hari, ya, itu menjadikan orang yang salat pada malam hari ini lebih tenang, ya, lebih konsentrasi secara totalitas, ya, lebih tenang hatinya karena tidak ada lagi berbagai kesibukan yang dia kerjakan pada waktu siang hari. Ya. Jadi ini makna asyaddu wat'ah. Dia betul-betul bisa konsentrasi penuh, hatinya tenang karena tidak ada lagi kesibukan. Hanya fokus dengan ibadah, ya, menghadap Allah dalam salat malamnya ini. Ya. Berikutnya pada ayat yang ke-6 tadi sudah kita sampaikan, ayat ke-6, ayat ini di dalam tafsir At-Tabari disebutkan dari Mujahid, idza qumtal laili fahuwa nasyi'ah. Kalau engkau malam-malam bangun untuk sholat maka disebut nasyi'ah. Ya. Kemudian Ibnu Zaid di dalam tafsir At-Tabari disebutkan, Ibnu Zaid mengatakan inna nasyi'atal lail, yaitu qiyamul lail. Ya. Pada waktu malam hari dia melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Maka ini disebut nasyi'atul lail. Nah, nasyi'atul lail, ya, sholat tahajud ini pada waktu malam hari menjadi lebih tenang, lebih konsentrasi secara totalitas karena sudah tidak ada lagi kesibukan sebagaimana pada siang hari. Nah, inna laka fin nahari sabhan tawila. Ya, sesungguhnya pada siang hari engkau sibuk dengan berbagai pekerjaan sehingga juga sibuk dari, atau seseorang karena sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat dengan membaca Al-Quran, tidak sempat untuk konsentrasi dalam ibadah, ya, pada sebagaimana pada malam hari. Fasalli bil lail, oleh karena itu sholatlah malam, karena ini akan menolong, membantu kita bisa sepenuh hati tenang, tumakninah, dan bisa untuk secara khusyuk sholat malam. Ya. Kemudian disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
sabhan tawila faraghan tawila. Disebut dengan sabhan tawila, disebut di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni faraghan tawila yakni an-naum. Ya, jadi pada waktu siang hari engkau punya waktu yang banyak, ya, untuk disebutkan faraghan tawila, punya waktu yang banyak, ya, untuk melakukan berbagai aktivitas, ya, termasuk di dalamnya tidur, ya, yakni naum. Kemudian dari Mujahid bahwa yang dimaksud di sini bahwa sabhan tawila itu adalah mata'an tawila. Pada siang hari kamu sudah memiliki kesibukan dan kesenangan-kesenangan mata'an tawila yang panjang. Ya, menikmati berbagai kesenangan dunia yang panjang, ya. Dalam pendapat Ibnu Zaid maksudnya lihawaijika. Kamu pada siang hari bisa menyelesaikan berbagai kebutuhan duniamu. Oleh karena itu hendaknya kau konsentrasi untuk agamamu pada waktu malam. Siang hari kita sibuk dengan berbagai macam kebutuhan kita, dengan berbagai macam, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka malam hari hendaknya kita khususkan untuk agama kita, untuk betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ayat yang selanjutnya, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, ayat yang ke-8. Wadhkurullah bi anwa'iz dzikr. Hendaknya engkau berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir. Wa anqati ilaihi subhanahu wa ta'ala inqita'a. Dan hendaknya engkau betul-betul fokus hanya kepada ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di sini inqita', ya, apa yang dimaksud wa tabattal ilaihi tabtila. Inqati ilallah, hendaknya engkau putuskan semuanya, urusan-urusanmu, urusan dunia, putuskan semuanya hanya untuk konsentrasi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi al-infisalu bil qalbi anil khalaik, ya, memutuskan hati kita dari berhubungan dengan makhluk. Ya, ini arti tabattul, ya. Wal ittisaf bi mahabbatillah, dan memiliki sifat, ya, bi mahabbatillah, yaitu dengan mencintai Allah, dan setiap yang mendekatkan diri kepada Allah, dan kita melakukan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah benar-benar memutuskan diri pada waktu malam hari itu dari kebisingan, dari berbagai kesibukan dunia. Hati kita kosongkan dari urusan dunia, ya, untuk hanya beribadah kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mencari ridhonya. Nah, ini namanya tabattul. Betul-betul fokus konsentrasi untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua urusan dunia. Nah, ini orang yang tahajud itu seperti itu. Jadi jangan sampai tahajud sambil main HP, ya. Tahajud sambil nonton, ya. Dapat 2 rakaat nonton, dapat 2 rakaat pegang HP. Nah, ini harus ditinggalkan semuanya. Fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ayat yang ke-9. Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi la ma'buda bihaqqin illahu. Dialah Allah, ya. Rabbul masyriqi wal maghrib. Rabb atau Tuhan, ya, yang memiliki barat dan timur. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka hendaknya engkau menggantungkan dirimu dalam seluruh urusan hanya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu Rabbu kulli syai' wa khaliqu. Allah adalah Rabb, Tuhan, ya, segala sesuatu dan yang menciptakannya, ya, dan yang mengaturnya, dan yang memilikinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah itu sebagai penolongmu. Jadikanlah Allah itu sebagai tempat sandaranmu. Ya. Dan di dalam tafsir At-Tabari disebutkan fawwidh ilaihi asbabak. Setelah engkau berusaha, ya, berikhtiar, maka serahkan semuanya. Asbab ikhtiarmu ini, jerih payahmu ini, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-9. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ayat yang ke-10. Dan hendaknya engkau bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mendustakan engkau wahai Muhammad, baik dengan cacian, baik dengan olok-olok, dan hendaknya engkau, ya, tinggalkan mereka, ya, tanpa menyakiti mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal sebelum ada perintah berjihad melawan orang-orang kafir. Jadi disuruh bersabar meskipun dicaci, diolok-olok, bahkan kadang-kadang Nabi SAW, bahkan juga para sahabatnya, ya, disiksa dan seterusnya, disuruh untuk bersabar. Tetapi disebutkan bahwa di dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Baghawi disebutkan nusikhat hadhil ayah bi amri qitalihim. Ayat ini dinasakh, dihapus oleh Allah dengan perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang mengganggu kaum muslimin pada waktu itu, supaya mereka bersyahadat masuk kepada Islam, menegaskan, menyaksikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selanjutnya, wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila, ya. Wala tahtam bi sya'nil mukadzibin ashabu at-tamattu', ya. Jangan engkau memperhatikan, jangan gubris dengan terhadap orang-orang yang mendustakanmu, yang mereka suka bermewah-mewah, ya, bimaladzatid dunya, dengan berbagai kesenangan dunia. Watrukni wa iyyahum, biarkan, ini urusanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang mendustakan tersebut. Wantadhirhum qalilan hatta ya'tiyahum ajaluhum, biarkan sampai datang ajal atau kematian mereka, ya. Nah, ini wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Selanjutnya, inna ladaina ankalau wa jahima. Ya, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah menyiapkan di akhirat quyudan tsaqilah, rantai-rantai yang berat, wa naran musta'iratan, dan api yang menyala-nyala untuk mereka yang mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima, wa ta'aman tahussu bihil huluq li syiddati mararatihi. Allah juga sudah menyiapkan makanan yang bisa untuk menahan, menyumbat, ya, sampai hanya berhenti makanan itu di kerongkongan mereka. Li syiddati mararatihi, saking sangat pahitnya makanan itu, ya, dan adzaban muji'ah, karena siksa yang sangat pedih. Ziyadatan ala ma sabaq, ya, sebagai tambahan siksa yang sebelumnya, ya. Jadi mereka ini nanti sudah dinanti, orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinanti dengan makanan
yang nanti ketika mereka makan itu tidak bisa masuk ke dalam perutnya, tidak bisa juga keluar. La yanzilu wa la yakhruj, seperti disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Ya. Karena di antara makanannya adalah duri, ya. Di antara makanannya adalah duri sehingga tertahan di kerongkongannya, naudzubillah, dan sangat pahit, ya. Sangat busuk baunya, ya. Dan sangat menjijikkan. Ini makanannya penduduk neraka. Ya. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ya. Ayat yang ke-14. Dzalikal azab hasilun lil mukadzibin. Azab itu akan diberikan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, yauma tataribul ardu wal jibal, pada saat diguncangkannya bumi dan gunung-gunung. Wa kanatil jibalu ramlan sa'ilan mutanathiran min syiddati haulihi. Pada waktu hari kiamat yang namanya gunung itu bisa berubah menjadi pasir yang sangat lembut dan menjadi sesuatu yang seperti sa'ilan mutanathira, yaitu sesuatu yang cair yang bertebaran. Ya, ini kejadian yang pasti terjadi bahwa gunung-gunung itu meleleh seperti cairan, menjadi sesuatu pasir yang sangat lembut dan kemudian dia bisa mencair, meleleh karena sangat kerasnya dan dahsyatnya guncangan pada hari kiamat. Jadi lemah asalnya gunung itu begitu sangat kokoh, begitu terjadi kiamat menjadi sangat lemah, ya, tidak ada kekuatannya sama sekali, ya. Ayat berikutnya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul sebagai saksi atas perbuatan kalian nanti pada hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mengutus Musa alaihi salam sebagai rasul kepada Fir'aun. Ayat berikutnya, fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Fa'asa Fir'aun ar-rasul, maka Fir'aun, ya, melakukan atau menolak, membantah, durhaka kepada Musa alaihissalam yang dikirim, ya, yang diutus oleh Allah kepadanya. Fa'aqabnahu iqaban syadida. Lalu kami siksa Fir'aun ini dengan siksaan yang berat, yang sangat pedih, fid dunya, ketika waktu di dunia, bil gharaqi, dengan ditenggelamkan di laut bersama bala tentaranya. Wa fil akhirati bi adzabin nar, dan nanti ketika di akhirat disiksa di dalam neraka. Fala ta'sau antum rasulakum fayusibukum ma asaba. Oleh karena itu hati-hati, jangan tiru Fir'aun yang durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Hendaknya kalian tidak durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak disiksa sebagaimana Allah menyiksa Fir'aun yang tidak taat, tidak patuh kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian itu bisa menyelamatkan diri kalian, ya, dari siksa Allah jika kalian durhaka, kafir kepada Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yauman syadidan tawila, hari yang sangat berat, ya, yang sangat panjang, ya, yusayyirul wildan syaiban min syiddati haulihi wa tulihi, di mana anak-anak itu menjadi orang tua pada hari kiamat, ya. Karena saking beratnya, saking luar biasa dahsyatnya hari kiamat itu dan masanya yang begitu sangat panjang, anak-anak bisa beruban. Ya, itu yang terjadi nanti pada hari kiamat. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u mutasyaqqiqah min haulihi. Langit menjadi terbelah dan
bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi. Langit itu terbelah, disebutkan sebagaimana di dalam tafsir Al-Baghawi, ya, juga bahwa yang dimaksud mutasyaqiq li nuzulil malaikah, langit itu terbelah karena malaikat-malaikat turun. Malaikat-malaikat turun. Jadi akhirnya langit itu terbelah, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah pelajaran. Ya, pelajaran yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Min haulin wa syiddah, dari luar biasa huru-haranya, ya. Dan ini adalah pelajaran untuk mengingatkan kita itu pasti terjadi, ya. Supaya dengan pelajaran ini orang-orang yang beriman mau untuk istiqamah dengan keimanannya, ya. Dan kalau dia itu mau untuk mengambil jalan keselamatan, maka hendaknya dia mentaati Allah dan Rasulnya. Ayat yang terakhir, ya, yang panjang ini, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa dha'ifatun minal ladzina ma'ak, sampai ayat yang terakhir, yaitu innallaha ghafurur rahim. Ya, pada ayat ini, ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, Allah menegaskan bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, ya, 2/3 malam. Kadang-kadang kamu salat berapa? 2/3 malam. Ada di antara kita yang mampu salat 2/3 malam. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kadang kamu salat separuh malam, kadang kau salat 1/3 malam. Dan sebagian dari sahabatmu dari kaum mukminin juga melakukan hal yang sama bersamamu. Dan Allah lah yang menentukan batasan malam dan siang. Dan Allah yang bisa menghitung dengan pas, dengan teliti, ya, waktu-waktu siang dan malam tersebut. Dan kalian, Allah sudah tahu kalian tidak mampu untuk menghitung, ya, secara tepat waktu malam tersebut, untuk membagi ini 1/3, 2/3, setengah, separuh, ya, kalian tidak akan mampu secara persis menghitungnya. Fa yasuqu alaikum qiyam aktsarihi taharriyan lil matlub. Tapi karena begitu kalian sangat menginginkan, ya, untuk bisa menghadap Allah dan tidak kurang dari waktu yang diminta, lalu kalian berusaha untuk sungguh-sungguh memperlama sholat. Oleh karena itu Nabi ketika sholat sampai bengkak kakinya. Sebagian sahabat juga sampai bengkak kakinya, ya, karena khawatir mereka tidak memenuhi yang diminta oleh Allah dalam sholat malam yang awal daripadanya untuk yang bersifat apa? Wajib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan fasallu, ya, fasallu min al-lail ma tayassar. Ya, jadi disebutkan alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Sekarang, ya, silakan baca dari ayat-ayat itu yang mudah, ya, tidak usah terlalu memberatkan diri, karena di antara kalian ada yang sakit, ada juga yang sedang musafir, ya, untuk mencari rizki, dan ada yang sedang berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Maka hendaknya kalian salat malam itu yang mudah bagi kalian, ya. Dan hendaknya kalian selain perintah untuk salat, ya, salat malam yang akhirnya bersifat sunnah atau hukumnya sunnah, ya, dengan ayat ini fasallu ma tayassara lakum minal lail wa'tu bis salati al mafruḍa ala akmali wajhin. Dan hendaknya engkau setelah penegasan tentang tidak wajibnya, ya, salat malam, tetapi di sini Allah menegaskan agar menjaga kaum muslimin itu agar menjaga salat yang wajib ini dengan sebaik-baiknya. Waqtu bis salatil mafruḍa ala akmali wajhin
wa a'tu zakat amwalikum, dan hendaknya kalian memberikan zakat dari harta kalian. Wa anfiqu min amwalikum fi sabilillah. Ya, ini hal-hal yang penting, ibadah-ibadah yang paling pokok yaitu salat, kemudian zakat, ya, yang diperintahkan kepada mereka. Wa anfiqu min amwalikum, lalu hendaknya kalian bersedekah dari harta kalian di jalan Allah, dan apapun yang kalian berikan, ya, itu adalah baik bagi kalian dan pasti akan kalian dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada perintah untuk meminta ampun, beristighfar kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun bagi siapa yang mau bertaubat dari hamba-hambanya, dan Allah Maha Penyayang kepada mereka. Inilah tafsir dari surat Al-Muzammil, yang intinya bahwa surat ini memberikan kepada kita anjuran supaya menjaga sholat malam, dan ini sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Tinggal kita umatnya meneladani beliau dan para sahabatnya untuk selalu membiasakan diri sholat malam, dan ini merupakan tradisi orang-orang saleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.